Oke, agenda kami hari ini saya dari Kumala Lubis and Partners bersama rekan-rekan partner aku, ada Bang Denny Lubis, ada Johan, ada Pak Rahmat. Nah, kita hari ini mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung terkait dengan kasus klien kami yang saat ini lagi mau dilakukan untuk penundaan eksekusi. Klien kami bernama Ibu Meli. Dan hari ini kita mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Agung bahwa berdasarkan fakta, uraian kronologi, serta alasan dan pertimbangan di atas, maka kami memohon kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 339 K/PIT/2021 tanggal 30 Maret 2021 hingga putusan peninjauan kembali berakhir sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, demikian permohonan ini kami sampaikan. Kami sangat berharap semoga dapat dikabulkan sehingga kebijakan yang diambil oleh Jaksa Agung RI dapat mencerminkan rasa keadilan, tidak mencederai hati dari para pencari keadilan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Jadi untuk teknisnya mungkin bisa rekan saya Bang Denny Lubis untuk menyampaikan. Dana 3 tahun. Sedangkan sebelumnya di tingkat pertama kan kami dinyatakan bebas. Oleh karenanya, karena mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Kehakiman khususnya pasal 54 ayat 1 dan 3 yang menyatakan eksekusi merupakan tanggung jawab daripada kejaksaan. Namun dalam melaksanakannya harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Didasari itulah maka hari ini dari kantor Kumala Lubis mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyatakan permohonan ditunda dahulu eksekusinya. Kenapa? Karena ada rasa keadilan, rasa kemanusiaan yang harus dipertimbangkan. Apa rasa keadilannya? Yaitu di mana beliau itu merasa adalah korban juga dalam perkara ini, tetapi yang awalnya di tingkat pertama dinyatakan tidak bersalah, bebas murni, ternyata di Mahkamah Agung putusannya malah dia kena 3 tahun. Pelaku utamanya itu divonis 2 tahun, sudah selesai memang peristiwa ini. Nah, kita merasa ada hal yang merasa keadilan telah tercederai dalam konteks klien kami ini. Oleh karenanya kita mengajukan permohonan. Biarlah dulu di proses PK ini berlangsung, nanti apa hasilnya barulah kita akan tunduk dan patuh atas putusan dalam peninjauan kembali. Seperti itu dia. Ini mungkin rekan kami juga ya Pak Rahmat sedikitnya, karena dari awal kan memang Pak Rahmat juga ya ikut menangani, mungkin bisa dijelaskan. Ya, begini, memang ini perkaranya di Pengadilan Negeri Tingkat Bandung, Pengadilan Negeri Bandung. Ya. Tingkat pertama, sebagaimana tadi oleh rekan kami Bang Denny, itu bebas. Jadi perkaranya didakwa oleh jaksa pasal 378 dan 372, gitu ya. 372-nya penggelapannya sudah terbukti. Jaksa beranggapan bahwa ya terbukti 378 penipuannya. Gitu. Di tingkat pertama bebas murni sebagaimana dikatakan tadi. Jaksa kasasi, terus putusan Mahkamah Agung dinyatakan klien kami ini bersalah melakukan tindak pidana dihukum 3 tahun. Nah, yang kami rasakan ada ketidakadilan dan dirasakan ada kejanggalan itu tuntutan jaksa 3 tahun, putusan 3 tahun, confirm. Nah, makanya kami sedang mengajukan PK. Kalau perkara detailnya memang sudah terlangsung dalam materi. Gitu. Mungkin ini memang ada menurut jaksa ini klien kami ini dianggap penipuan kerjasama dengan investor atau pelapor menipu dengan SPK palsu. Padahal SPK ini dikeluarkan oleh pihak ketiga yang sudah dihukum tadi 2 tahun 6 bulan. Dan kami pun tidak tahu bahwa itu ada SPK palsu tidak tahu. Karena awalnya memang kerjasama pihak pelapor dengan klien kami dan pihak ketiga diketahui oleh pihak pelapor, gitu. Jadi klien kami ini tidak menjanjikan ada SPK-nya ternyata palsu oleh pihak ketiga itu. Satu langkah hukum lagi yaitu PK.
Iya. Mari sama-sama kita sebagai penegak hukum kita tunggu dulu hasil putusan PK. Janganlah nanti beliau kan kasih seorang ibu, Betul. tulang punggung keluarga, Betul. ya membesarkan Ayahnya anak, juga lagi sakit. gitu dia. Jadi dia harus menghadapi vonis yang sebenarnya masih bisa diperjuangkan supaya vonis itu jangan dulu dilakukan terhadap beliau. Itu sih sebenarnya. Oke Bang, kalau boleh kita tahu gitu Bang, putusan MA-nya itu bunyinya apa sih sampai akhirnya klien Abang nih divonis 3 tahun yang tadinya bebas murni ya kalau nggak salah? Ya. Kalau di Mahkamah Agung intinya adalah menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal penggelapan dan penipuan ya, dan dihukum 3 tahun penjara. Itu dia. Tapi ada poin yang memberatkannya sampai akhirnya di MA itu divonis. Iya, seolah-olah dia itu bekerja sama, ya Pak ya. Iya, Seolah-olah penipuannya dia ada penipuan. Melakukan Nah, penipuan. Padahal kita berkeyakinan dan di memori kita menyatakan bahwasannya diketahui dia itu bukan dari awal, kecuali dia itu memang sengaja udah tahu nih SPK-nya itu bodong. Iya. Dia lakukan kerjasama kepada orang lain. Betul. Oke. Nah, berdasarkan perjanjian antara dia dengan si pelapor ini adalah di mana di situ dia belum mengetahui bahwa SPK itu adalah bodong, dan dia juga menitipkan sejumlah uang yang artinya dengan tanda kutip dia juga korban. Posisi si pelapor ini dengan dia adalah sama-sama posisi korban. Namun di tingkat kasasi dinyatakan dia malah bekerja sama dengan orang yang sudah sudah divonis. Justru vonisnya itu cuma 2 tahun 6 bulan. Nah itu dia. Makanya kita bilang tolong diurut dulu, diurut pelaku berbuat apa dan bagaimana sehingga menurut kita rasa keadilan kita ini belum adil ya. pantas dan adil untuk dijatuhkan vonis kepada klien kami, sehingga jangan dulu masih ada upaya hukum dia dieksekusi untuk dilakukan penahanan penjara sebagaimana perintah putusan Mahkamah Agung ya.